Di dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Wallahu a'lam bimuradih. Yang artinya walikulli ummatin, dan bagi setiap umat, ajal itu mempunyai batas waktu. Termasuk kita, manusia, makhluk. Setiap umat memiliki batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila jaa datang, ajaluhum, apabila ajal mereka telah datang, la yastakhirun, maka mereka tidak dapat mengundurkannya. Mereka tidak dapat mengundurkan ajalnya. Kalau udah waktunya meninggal, meninggal. Wala yastaqdimun. Di dalam syarah disebutkan atofnya ini adalah atof alal jumlah syartiyah ma'adzorfi la juz'iyah. Jadi ketika ajal seseorang sudah datang, maka ajalnya itu tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa juga dipercepat. Nah, kita kalau secara logika ya, orang yang bunuh diri itu kan kelihatannya gitu ya, kelihatannya mereka ini yang bunuh diri atau orang ini yang bunuh diri, kelihatannya dia itu mendahulukan takdirnya seperti itu. Padahal pada hakikatnya itu semua sudah Allah atur. Bukan berarti boleh seperti itu, karena nanti ada perbuatan itu ada yang diizinkan, ada yang diridhoi. Nah, bunuh diri itu adalah perbuatan yang Allah izinkan tapi tidak Allah ridhoi. Ya seperti bermaksiat. Ketika kita bermaksiat itu Allah izinkan, maksudnya terrealisasi, tapi perbuatan tersebut tidak diridhoi. Maka dari itu perbuatan-perbuatan buruk hendaknya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Jadi di dua bait ini, di dalam dua bait walam yamut qablan qida al umri ahad wa nafsu tabqa laisa taf'alil abad wal jismu yablagh ghaira ajbiz zanabi wa masyahidun balian wala nabi. Itu ada 4 masalah. Jadi di dua bait ini ada 4 masalah yang dijelaskan oleh musannif. Yang pertama, la yamutu ahadun qablan qidai umrihi, bahwasanya seseorang tidak meninggal, tidak wafat sebelum umurnya habis. Jadi seluruh makhluk istilahnya, tapi nanti ada pengecualian ya. Seluruh kita anggap manusia, seluruh manusia itu akan meninggal sesuai dengan kadar usianya. Misal dan itu semua sudah Allah tentukan. Misal ada si fulan sudah Allah tentukan bahwasanya umurnya dia itu hanya sampai 40 tahun. Maka ketika dia ulang tahun sebenarnya bukan bertambah umur ya, umurnya malah berkurang, hakikatnya umurnya berkurang. Seperti itu sampai ternyata dia umur 39, nah usianya tinggal setahun lagi. Ketika umur 40 maka usianya sudah 0, maka dia meninggal seperti itu karena sudah waktunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 156, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallah dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
kalladzina kafaru, janganlah kamu seperti orang-orang kafir. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi, orang-orang kafir, yakni di dalam beberapa tafsir disebutkan orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka dorobu fil ardi, dorobu sini bukan memukul ya, maksudnya adalah apabila mereka mengadakan perjalanan fil ardi di muka bumi, au kanu guzzal law kanu indama ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Atau mereka berperang, mereka berkata, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Akibat dari perkataan atau keyakinan mereka tersebut, yang demikian itu, Allah liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Allah jadikan atau Allah timbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam di dalam hati mereka, fi qulubihim. Wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Allah menghidupkan, Allah yang Maha menghidupkan, Allah yang Maha mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika orang-orang kafir itu, wah, kalau kamu ikut, pokoknya mereka itu menganggap bahwasanya orang-orang kafir ini kematian itu bisa dicegah, seperti itu. Kematian itu bisa dicegah. Kalau begini-begini kamu tidak akan mati. Kalau mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Nah, itu ucapan orang-orang kafir. Sedangkan akidah kita mengatakan bahwasanya kita meninggal, kita hidup, semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada catatan penting ya. Ada catatan penting. Tolong diperhatikan. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana di dalam beberapa riwayat seperti silaturahim dan lain sebagainya yang dapat memanjangkan umur. Zahirnya hadis kan disebutkan memanjangkan umur ya. Zahirnya hadis itu memanjangkan umur. Maka hadis tersebut disyarahi atau diberi penjelasan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj. Beliau berkata, anna hadhihi ziyadah, adapun tambahan, maksudnya tambahan umur, karena di dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya ketika seseorang bersilaturahim maka Allah panjangkan usianya. Sebentar. Afwan, putus-putus. Kita ulangi bahwasanya menurut Imam Nawawi tentang hadis silaturahim yang dapat memanjangkan usia, anna hadhihi ziyadah bil barokah. Maksud tambahan umur atau panjangnya umur itu adalah bil barokah fi umrihi. Itu adalah keberkahan pada umurnya. Jadi yang bertambah itu bukan usianya tapi keberkahan umurnya. Kemudian wa taufiqi ta'at wa imarati awqati bima yanfa'uhu fil akhirah wa siyanatiha 'anid dhaya'i fi ghairi dzalik. Dan yang dimaksud dengan tambahan adalah maksud dari panjangnya. Afwan, terputus lagi karena sinyal kurang baik, insyaallah diulang lagi. Maksud dari tambahan usia dari beberapa hadis, salah satunya hadis tentang silaturahim sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Nawawi, tambahan umur adalah yang pertama bertambahnya keberkahan. Jadi bertambahnya usia atau panjangnya usia karena silaturahim adalah bertambah keberkahannya dalam umur orang tersebut. Kemudian dia semakin taat kepada Allah. Kemudian dia juga melakukan
karena banyak silaturahim, panjang umurnya, berkah, hingga dia mempunyai waktu, yakni waktu-waktu dia menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan olehnya, yakni bermanfaat untuk kehidupan di akhirat. Seperti itu. Kemudian Imam Nawawi di sini menjelaskan 3 penjelasan tentang panjangnya usia atau bertambahnya usia. Itu yang pertama. Dan pendapat yang pertama ini, yakni bertambahnya keberkahan ini yang dipegang oleh banyak ulama kita. Jadi ketika kita ditanya, silaturahim itu katanya memanjangkan usia. Iya, tapi bukan usianya yang bertambah panjang. Yang bertambah itu adalah keberkahan dari usianya, seperti itu. Adapun pendapat yang kedua, wasani annahu binisbati ila ma yadhharu lil malaika wa fil lauhil mahfuz wa nahwi dzalika fayadhharu lahum fil lauhi anna umruhu sittuna sanatan illa an yasila rahimahu fa in wasalaha zida lahu arba'una. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang maksud bertambah itu adalah apa yang tampak, apa yang zohir pada malaikat. Jadi bertambahnya itu hanya pada malaikat dan di lauhil mahfuz. Seperti itu. Sedangkan untuk ilmunya Allah, maha mengetahuinya Allah, umurnya itu tidak bertambah. Seperti itu. Karena segala sesuatu itu sudah Allah tentukan. Seperti itu. Sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Di sisinya lah terdapat ummul kitab, yakni lauh mahfuz. Jadi ulama kita menyebutkan lauh mahfuz itu bisa berubah seperti itu. Tapi maha mengetahuinya Allah itu tidak berubah. Maka ketika orang telah di usia misal 60 tahun, misal Allah telah tetapkan 60 tahun, karena dia banyak silaturahim, maka ditambahkan umurnya 40 tahun jadi 100 tahun, itu hanya yang zahir di malaikat, seperti itu. Karena malaikat itu tidak mengetahui semuanya, seperti itu. Dan yang maha mengetahui itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsiran yang kedua tentang bertambahnya usia adalah bertambah usia pada zohirnya malaikat yang diketahui oleh malaikat, bukan pada maha mengetahuinya Allah, bukan pada ilmu Allah. Seperti itu. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat yang terakhir yang dimaksud dengan bertambahnya usia adalah wasalitsu annal murada baqa'u dzikrihil jamil ba'dahu faka'annahu lam yamut. Yang ketiga, tentang bertambahnya usia, yang dimaksud dengan panjangnya usia, bertambah panjang atau bertambahnya usia adalah dengan zikir. Maksudnya zikir adalah walaupun orang tersebut telah meninggal, tapi namanya, orangnya selalu disebut-sebut. Jadi sehingga orang itu masih hidup. Seperti itu. Ya, seperti para ulama kita. Ulama kita telah meninggal, tapi ucapannya, namanya selalu diulang-ulang hingga terkesan beliau masih hidup sampai sekarang. Akan tetapi di sini disebutkan hakahul qadi, bahwasanya pendapat ini dihikayatkan oleh Al-Qadi wa huwa dhaif, dan pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Jadi pendapat ini lemah, bahkan Imam Nawawi mengatakan au batilun, pendapatnya batil. Seperti itu. Kemudian beliau menutup dengan wallahu a'lam. Nah, jadi bisa dipahami ya bahwasanya seseorang itu meninggal ketika umurnya sudah habis. Adapun makna ketika seseorang itu bertambah usia, maknanya sebagaimana tadi bahas, tadi ada 3 pendapat. Yang pertama bertambahnya keberkahan, pendapat yang kedua bahwasanya bertambah itu secara zahirnya pada malaikat, maksudnya pengetahuan malaikat bertambah seperti itu. Tapi pada ilmu Allah tidak bertambah karena Allah telah tetapkan. Yang ketiga, makna bertambah adalah senantiasa dizikiri, disebut-sebut oleh orang-orang. Tapi menurut Imam Nawawi pendapat yang ketiga ini batil, dhaif atau batil.
Itulah penjelasan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim atau disebutnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, baqa'ur ruhi ba'da mautil badan. Di sini disebutkan bahwasanya ruh itu baqa'. Ruh itu kekal. Walaupun kita telah meninggal, ruh kita itu masih tetap ada seperti itu. Tidak hilang, ada. Ketika kita nanti dibangkitkan, ruh kita dikembalikan. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap nafas di sini tuh ruh ya. Setiap ruh, setiap orang itu dha'iqatul maut, pasti mencicipi, merasakan yang namanya kematian. Kemudian para pensyarah mengatakan, "Wa dha'iqu la budda an yabqa ba'dal madzuq." Walaupun sudah dicicipi, bukan berarti dia ini ya, bukan berarti dia hilang seperti itu. Nafas mencicipi kematian, tapi bukan berarti hilang, hanya mencicipi kematian, merasakan mati seperti itu. Jasad kita memang hancur, tapi ruh kita itu dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa syarah disebutkan, kalau tidak salah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ruhnya orang-orang mukmin fi illiyin, itu di aliyin. Kalau ruhnya orang-orang kafir itu fi sijjin. Kemudian ada beberapa makhluk itu yang memiliki sifat baqo. Termasuk ini ya, termasuk ruh. Imam As-Suyuti di dalam beberapa kitabnya, dan termasuk juga dinukil dalam kitab Syarah Jauharut Tauhid, Tuhfatul Murid, beliau mengatakan, "Tsamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam. Hiyal arsyu wal kursiyyu narun wa jannah wa ajbun wa arwahun kadzal lauhul wal qalam." Jadi Imam Suyuti mengatakan bahwasanya ada 8 perkara dari makhluk yang hukum kekalannya meratainya, maksudnya ya ummuha, seperti itu. 8 makhluk ini memiliki sifat bako, kekal, seperti itu. Kekalnya makhluk ini ya karena sebab Allah ya, sedangkan kekalannya Allah itu ya zatnya. Sedangkan makhluk-makhluk ini kekal ya karena Allah, seperti itu. Apa 8 itu? Adalah arasy, kursi, nar, yakni apa? Neraka, wa jannah, surga, ajibuz zanab itu tulang ekor kita ya. Kita ulang lagi, ada 8 makhluk yang memiliki sifat kekekalan yang Allah berikan ya. Adalah arasy, kursi, neraka, surga, ajibuz zanab itu tulang ekor, arwah yakni ruh-ruh, lauh mahfuz, dan yang terakhir adalah kolam. 8 makhluk ini memiliki sifat kekekalan. Seperti itu. Itu ada di Jauhur Tauhid. Itu pembahasan tentang taksis ya. Yakni apa, Syekh Ibrahim Al-Qani berkata, wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumahu fatlub lima qad lakhasu. Kata Syekh Ibrahim Al-Qani, para ulama telah mentaksis keumuman ayat kullu syai'in halikun, segala sesuatu pasti binasa, maka carilah apa-apa yang telah mereka ringkaskan. Nah, salah satu yang meringkaskan itu adalah Imam As-Suyuti. Seperti itu. Karena di dalam firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Seperti itu. Ya, yang kekal itu adalah arasy, kursi, neraka, surga, ajibuz zanab itu tulang ekor, ruh, lauh mahfuz, dan kolam. Itu 8 ya. Itu menurut Imam Suyuti. Seperti itu. Sedangkan kita tidak boleh menerka-nerka dengan keilmuan kita, kecuali kalau ilmu kita ini mumpuni.
Itu masalah yang kedua. Masalah ketiga, qaunul jismi yubla ba'dal maut fi wa'ajibudz dzanab. Keadaan tubuh kita, jasad kita itu akan usang atau binasa seperti ya setelah kematian. Siwa ajibudz dzanab, kecuali tulang ekor. Nanti dari tulang ekor inilah kita dibangkitkan seperti itu. Jadi ajibudz dzanab termasuk yang kekal seperti itu. Nanti kita hancur tubuh kita ketika kita meninggal, maka tersisa tulang ekor. Kemudian nanti hari akhir kiamat, dari tulang ekor itulah kita dibangkitkan. Itu masalah yang ketiga. Masalah keempat adalah la ta'kulul ardu ajsadal anbiya'i wasyuhada'i. Bumi tidak memakan, maksudnya bukan bumi ya, ini menyebutkan seluruhnya, yang dimaksud itu juz'iyah ya. Bukan bumi yang makan, tapi sesuatu yang ada dalam bumi, entah cacing dan lain sebagainya. Bumi tidak memakan jasad para nabi dan para syuhada. Jadi para nabi dan para syuhada itu tidak tubuhnya itu tidak dimakan oleh cacing lah istilahnya, tidak dimakan oleh rayap seperti itu. Di dalam hadis sahih disebutkan innal ardo la ta'kulu luhumal anbiya. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bumi tidak memakan dagingnya para nabi seperti itu. Bahkan kalau kita ingin lebih dalam ya, kalau tidak salah itu di dalam kitab Ifadatul Umad, syarah dari Zubad ini disebutkan para nabi itu dan para syuhada itu tetap beribadah di dalam kubur mereka seperti itu. Tapi kan hakikatnya kita tidak tahu ya, karena kita tidak tahu seperti apa. Disebutkan di dalam kitab tersebut para nabi, para syuhada itu kan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahwasanya kata Allah, jangan kira orang-orang yang meninggal di sabilillah itu mati, amwat seperti itu. Bal ahya, mereka tuh hidup seperti itu. Cuma nanti ada perbedaan pendapat. Ibnu Rajab dari kalangan Malikiyah, bukan dari Hambali ya, ada Ibnu Rajab dari kalangan Malikiyah menyebutkan walaupun para nabi dan para syuhada tersebut melakukan ibadah dalam kubur mereka tidak diganjar. Tapi di dalam kitab Ifadatus Samad seperti yang disebutkan oleh Asy-Syihab dalam Ghoyatul Bayan, Asy-Syihab Ar-Ramli dalam Ghoyatul Bayan, syarah Zubad Ibnu Ruslan disebutkan ya mereka diganjar. Itu khilaf, jangan terlalu kita perdalam lah seperti itu. Kemudian nah itu dari bait tersebut ada 4 masalah ya. Masalah yang pertama tadi tentang seseorang tidak meninggal kecuali umurnya sudah habis. Masalah yang kedua tentang kekalnya ruh setelah kematian. Masalah yang ketiga tentang keadaan jasad kita yang hancur kecuali ajibudz dzanab. Masalah yang keempat tentang bumi tidak memakan jasad-jasad para nabi dan para syuhada. Kemudian musannif melanjutkan, warruhu ma akhbaru anhal mujtaba wa numsikul maqala anha adaba. Bahwasanya disebutkan di sini warruhu ma akhbaru anhal mujtaba, dan ruh maksudnya hakikat ruh, tentang ruh, ma akhbaru anha al mujtaba, ma akhbaru kita mengikuti apa yang dikabarkan al mujtaba. Al mujtaba itu nabi ya, maksudnya manusia terpilih. Al mukhtar juga al mujtaba, ini seperti kitabnya Imam An-Nasai ya, mujtaba. Jadi kita tidak boleh terlalu membahas tentang ruh. Kita tidak boleh membahas terlalu dalam tentang ruh kecuali yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Fanum sikul makola anha adaba.
kita tidak membicarakan tentang ruh, tidak memperdalam, tidak membahas terlalu dalam anha tentang ruh adaba, karena adab terhadap beliau, terhadap Nabi. Karena yang paling tahu tentang gaib itu Nabi Muhammad ya. Keilmuan kita itu tidak mumpuni lah istilahnya. Walaupun ada mungkin ya di antara kita yang memiliki keilmuan yang tinggi seperti itu, tapi ya tetap saja yang Nabi sampaikan itulah yang paling sahih istilahnya seperti itu. Kemudian di dalam bait ini hanya ada satu masalah, ya ini disebutkan bayanu haqiqatir ruh, penjelasan tentang hakikatnya ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anir ruh, tentang ruh. Apa? Kul, katakanlah wahai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusannya Tuhanku, seperti itu. Udah, sesuatu yang gaib tidak perlu kita bahas ya. Sesuatu yang gaib tidak perlu kita bahas kecuali ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada keterangan dari para ulama. Dan ini yang salah. Ada, ini ya, perlu saya tekankan ya. Perlu saya tekankan. Ada sekelompok orang yang mengatakan apa yang datang dari Nabi kita terima. Masalahnya mereka itu memahami suatu nas itu secara zohir. Ya, seperti mazhabnya Abu Daud Az-Zuhiri seperti itu. Tapi tidak, mazhab Abu Daud Az-Zuhiri tidak semua zohir ya. Bahkan ada yang lebih parah. Ketika nas datang, bukan nasnya yang mereka pahami, tapi terjemahnya. Seperti itu. Memahami Al-Quran pakai terjemah. Memahami hadis pakai terjemah. Tidak menggunakan perantara para ulama. Masalahnya seperti ini. Al-Qur'annya benar, pasti. Hadisnya sahih hasan, makbul, diterima. Masalahnya adalah siapa yang mengetahui makna Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, siapa yang mengetahui makna-makna hadis tersebut. Kalau setiap orang dipaksa untuk paham, wah sangat sulit kita memahami agama kita. Maka dari itu kita perlu adanya guru, yakni para ulama, seperti itu. Makanya kita cek ada berapa buku tafsir yang telah dikarang oleh para ulama. Dicek berapa kitab syarah Sahih Bukhari. Tidak hanya Fathul Bari saja ya. Irsyadus Sari, Umdatul Qori, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Sekarang ada orang belajar hadis, misal baca Sahih Bukhari, pakai terjemahnya. Dan memahami secara zohir. Nah, inilah yang bermasalah. Bahkan menurut guru-guru kami, seperti Ustadz Miftah, Ustadz Burhan Ubaidillah, mengatakan bahwasanya jangan dulu ke sana gitu. Kalau belajar hadis, jangan dulu ke sana. Jangan dulu ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta, atau pemula. Kita belajar hadis dari bawah, arba'in. Dari bawah, kita belajar dari bawah. Misal, kita belajar dari Arba'in Nawawiyah, Al-Azkar, kita belajar Riyadhus Shalihin, seperti itu. Bahkan buku-buku yang disebutkan tadi harus pakai syarahnya juga, seperti itu. Tidak bisa kita memahami hadis itu dengan keilmuan kita sendiri, harus melalui perantara para ulama, seperti itu. Kemudian musannif melanjutkan, wal ilmu asnasa iril a'mali wahwad dalilul khairi wal ifdoli. Nah, di bait ini ada dua masalah yang dibahas oleh musannif. Wal ilmu asnasa iril a'mali, adapun mencari ilmu, yakni ke ilmu tersebut adalah asnasa iril a'mal. Asna itu disebutkan bahwasanya asna ini arfa'u wa afdalu, yakni paling tinggi derajatnya dan paling utama. Jadi ilmu itu adalah paling tinggi dan paling utama dari keilmuan, dari amal-amal yang lain. Jadi nuntut ilmu itu adalah amal yang paling baik ya.
Semoga kita diberi keistiqomahan untuk senantiasa belajar seperti itu. Bahkan di dalam kitab Tazkiratus Sami' dan di beberapa kitab-kitab akhlak yang lainnya tentang adab menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, itu ada 3 tingkatan, ada 3 fase. Fase pertama, ketika kita masuk fase pertama nuntut ilmu, itu takabur. Baru belajar beberapa hadis misal, atau beberapa tafsir, merasa dirinya paling tahu seperti itu. Yang lain salah. Itu fase pertama. Maka kalau kita merasa demikian, pas belajar, ngedenger orang kok pendapatnya salah, menurut kita misalnya, kok pendapatnya beda? Wah, salah nih orang. Itu berarti kita belajar Afwan putus-putus karena tolong di-chat ya kalau putus. Yang pertama itu takabur. Fase yang pertama itu takabur. Orang merasa sombong ketika pertama nuntut doa. Ini pun yang saya rasakan dulu ya. Baru tahu A, B, C, D, ngelihat orang melakukan Z. Kok dia ngelakuin kayak gitu ya? Apalagi dulu belum pernah belajar kiroat ya. Alhamdulillah sekarang sudah belajar. Dulu saya belum belajar kiroat. Lah kok orang bacanya begitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, saya dengar lah, kok maknya pendek ya? Padahal mak itu panjang. Seperti itu. Wah, salah nih orang. Wah, biasa tahap pertama seperti itu kan. Tahap pertama takabur, sombong. Ternyata itu kalau kita belajar kiroat, itu kiroat lain. Kiroat Warsh salah satunya. Yang Maliki Yaumiddin itu pendek. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita berhenti pada fase pertama. Fase kedua dalam menuntut ilmu adalah tawadu. Nah, orangnya tawadu. Ya banyaklah diantara kita orang-orang awam pun kadang ustadz-ustadz udah sampai ke tahap kedua gitu kan. Tawadu, rendah. Tawadu itu bukan tadoru ya. Kalau tadoru itu rendah diri, kalau tawadu rendah hati. Seperti kalau kata Imam Al-Haddad, salah satu contoh tawadu adalah membiarkan orang lain untuk di depan. Maksudnya membiarkan orang lain untuk jadi imam, seperti itu. Kecuali ya kalau kita paham kondisi ternyata orang lain itu bacanya jelek, ilmu fikihnya kurang, ya mau nggak mau kita harus maju, bahaya seperti itu. Karena di sebagian kitab fikih kita, seorang qori itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang bacaannya jelek. Seperti itu. Jadi mau nggak mau ya kita jadi imam seperti itu, yang bacaannya lebih bagus. Tapi kata Imam Haddad, kalau tidak salah di Risalah Al-Mu'awanah, salah satu bentuk ciri tawadu adalah membiarkan orang lain maju ke depan. Seperti itu. Itu tawadu. Yang terakhir, fase yang ketiga, wah ini sulit di zaman sekarang. Tapi mungkin ada ya, para ulama kita ada. Fase ketiga adalah ketika seorang menuntut ilmu, maka orang ini tidak merasa dirinya punya apa-apa. Bayangkan, ilmunya banyak, tapi tidak merasa dirinya punya apa-apa. Seperti itu. Itu kembali ke diri masing-masing ya. Aduh, kayaknya ilmu saya kurang gitu. Nah, maka dia terus akan belajar terus seperti itu. Orang yang takabur pada fase pertama, itu cobaannya lebih banyak. Baru belajar A, B, C, D misal, berhenti langsung. Nah, itu yang bahaya. Seperti itu. Afan ya, terputus-putus karena sinyalnya kurang baik. Kita lanjutkan. Yang pertama, al-ilmu afdalu ma yataqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Bahwasanya ilmu itu adalah suatu amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa
huwa illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu juga malaikat. Nah, lihat selanjutnya. Begitu juga malaikat dan wa ulul ilmi, dan begitu juga orang-orang yang memiliki ilmu. Bayangkan orang yang memiliki ilmu disetarakan dengan malaikat. Seperti itu. Masalah yang pertama tadi, al ilmu afdalu ma yataqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Masalah yang kedua, al ilmu dalilul khair wal ifdal. Ilmu adalah dalil. Dalil itu bukti. Ilmu adalah bukti suatu kebaikan, wal ifdal. Ifdal al in'am ya. Dan bukti suatu kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya itu, Allah akan memberikan suatu jalan min turukil jannah, dari jalan-jalan surga. Orang nyari ilmu tapi Allah tunjukkan jalan menuju surga. Sebentar. Kemudian musonif melanjutkan, kita tambah 4 bait ya, karena 4 bait ini satu pembahasan. Disebutkan fafarduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtajil lit tabayu'i wa zahiril ahkami fi sana'i wal ilmu da'in lil qurbi mufsidi kalau ujibi wal kibri wadail hasadi. Di sini disebutkan ada 2 permasalahan. Permasalahan pertama adalah al-kalamu ala fardil ain wa anwa'ih. Musannif menjelaskan bahwasanya adapun fafarduhu yakni fardu ilmu sifatil fardi. Adapun ilmu yang fardu maksudnya fardu ain ya. Kalau ditanya ilmu fardu ain itu apa? Yang harus diketahui oleh setiap individu. Apa contohnya? Ilmu sifatil fardi ma ilmiyah tajul lil muaddi min fardi dinillahi fi dawami katahri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji wal littabayu'i wa zahiril ahkami fi sana'i wa ilmu da'il lil qulubi mufsidi kal ujibi wal kibri wa da'il hasadi. Jadi ada beberapa ilmu yang hukumnya fardu ain. Nah, tolong disimak ya. Yang pertama, ilmu sifatil fardi. Yang pertama adalah ilmu mengenal sifat-sifat Allah. Ya, al-fardi sih maksudnya Allah Ta'ala ya. Yakni yang maha tunggal. Jadi ilmu yang pertama yang harus diketahui oleh setiap individu adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Wa minha, dan termasuk ilmu yang fardu ain, ilmu ma yahtajuhu al-mukallafu al-muaddi lil faraidillahi ta'ala mimma la fi'luha illa bihi. Adalah ilmu yang seseorang mukallaf ini membutuhkan ke ilmu ini untuk melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Kita diwajibkan Allah untuk sholat. Nah, maka kita harus mempelajari ilmu tentang sholat. Kita sebelum sholat itu harus berwudu, maka kita wajib untuk mempelajari tentang toharoh, seperti itu. Ilmu yang kedua itu ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban. Fidawami ucapan musonif ini mengeluarkan, maksudnya tidak memasukkan seperti haji dan umroh, karena haji dan umroh tidak dawam ya, tidak terus menerus ya. Jadi untuk menuntut ilmu tentang haji dan umroh sedikit diakhirkan lah, seperti itu. Jadi kita fokusnya ke toharoh, sholat, puasa, zakat. Nah, seperti itu. Bahkan zakat saja diakhirkan, seperti itu. Ya, seperti di kitab-kitab fikih. Urutannya demikian, seperti itu. Kemudian yang termasuk ilmu yang fardu ain adalah ilmu ilmu yang dibutuhkan untuk jual beli. Itu wajib ya, karena bahaya nanti yang syubhat, yang haram dijual, yang syubhat dibeli, dan sebagainya. Yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang haram-haram. Itu tidak baik. Maka harus dipelajari
tentang ilmu-ilmu demikian. Wa minha, dan termasuk dari ilmu yang fardain, ilmu zahiril ahkamil ghalibah fis sana'i allati yu'aniha dunal furu' wan nadirah wal masail daqiqah. Adalah ilmu-ilmu zahiril ahkam, hukum-hukum zahir. Puasa hukumnya wajib. Saya pernah ketemu ya, ada orang yang bilang, sholat Jumat itu hukumnya sunnah mu'akadah. Ada orang laki-laki bilang, sholat Jumat itu hukumnya sunnah mu'akadah katanya. Nah, hukum-hukum yang zahir itu harus dipelajari. Sholat 5 waktu hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib, dan sebagainya hukum yang zahir. Dan termasuk juga sonai, yakni profesi ya. Profesi apa saja yang diperbolehkan, profesi apa saja yang tidak diperbolehkan. Termasuk ilmu yang fardu ain adalah ilmu ma yahtaju ilaihi fil munakahat. Adalah ilmu tentang menikah. Ilmu tentang menikah hukumnya juga fardu ain karena setiap orang pada hakikatnya itu berpasang-pasangan. Nah, itu ada orang termasuk Imam Nawawi ya. Ada Imam Nawawi yang meninggal, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Kalau Imam Nawawi karena sibuk ngajar dan belajar meninggal. Ibnu Taimiyah sama, sering bikin kitab, sering dipenjara juga, beliau sering dipenjara karena tidak sesuai dengan ulama di zamannya. Imam Nawawi meninggal tanpa menikah, Ibnu Taimiyah meninggal tanpa menikah, dan ada beberapa ulama lain juga yang meninggal tanpa menikah. Terus pasangannya di mana? Mereka ada dua pendapat, bahwasanya nanti pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya mereka tuh ada pasangannya, tapi pasangannya juga udah meninggal seperti itu. Jadi belum sempat bertemu, nanti bertemunya di akhirat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya nanti pasangan mereka diganti dengan bidadari di surga. Seperti itu. Jadi santai saja ya. Ilmu yang terakhir yang wajib diketahui oleh setiap individu adalah ilmu da'il lil qulubi, yakni ilmu tentang obatnya hati, seperti itu ya. Musidun lahu alaha, yang dapat merusak hati, seperti itu. Ya, seperti di sini disebutkan musannif kala ujibi wal kibri wada'il hasadi, seperti ujub, bangga diri, seperti kiber, sombong, dan da'il hasad, dan seperti penyakit iri hati. Dan jadi kita ilmu yang terakhir ilmu da'i, yakni ilmu sebentar, putus lagi. Jadi ilmu yang terakhir yang wajib kita ketahui adalah ilmu tentang mengetahui penyakit hati dan termasuk obat-obatnya, seperti itu ya. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin ya. Istilahnya tasawuf lah, seperti itu istilahnya tasawuf. Ilmu yang pertama yang wajib diketahui ilmu tauhid. Yang kedua yang tadi kita bahas termasuk banyak itu ilmu fikih. Yang ketiga ilmu fikih itu termasuk ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain sebagainya ya. Yang ketiga ilmu tasawuf. Makanya kitab Zubad Ibnu Ruslan itu mencakup 3 keilmuan tersebut. Walaupun beliau lebih fokus ke ilmu fikih. Taib, hadza akhiruhu. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan sebentar? Yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mau tanya Ustaz. Tadi terputus-putus. Ada 8 ilmu tadi, urutannya apa saja Ustaz? Tentang apa Ustaz? Ilmu yang wajib dari. Ilmu yang wajib? Iya. Iya. Ada terputus tadi Ustaz. Taib. Tauhid, kemudian terus fikih, apa lagi Ustaz? Keilmuan tadi itu tercangkup dalam 3 keilmuan. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu akhlak atau ulama kita menyebutnya dengan ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafas. Terima kasih Ustaz.
Thayyib. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka maka dari itu para ulama kita termasuk Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin itu mencakup seluruhnya agar seseorang tersebut bisa memahami bahkan menurut Imam Nawawi andai kata kitab-kitab itu tidak ada ya, maka Ihya Ulumuddin ini cukup seperti itu. Karena Ihya Ulumuddin mencakup ketiganya. Akidah ada, kemudian fikihnya ada, tasawufnya apalagi, seperti itu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu-ilmu yang dihukumi sebagai ilmu yang fardu kifayah. Jadi di pembahasan tadi kita telah membahas tentang ilmu-ilmu yang fardu ain yang harus diketahui oleh setiap individu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu fardu kifayah. Baik, kepada Ustadz Ibnu Abdurrahman, al-kalimah lakum Sidi. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami haturkan kepada guru kita Al-Ustadz Rama Maulana yang telah menyampaikan ilmunya dari panduan kitab Az-Zubad karya Imam Ibn Ruslan. Semoga ilmu yang barusan kita dapatkan tadi bisa barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga bagi anggota yang sudah bergabung dari awal hingga akhir. Semoga kita diberikan keistiqomahan dari Allah dan juga kita diberikan keikhlasan dalam beramal berkah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami masih terus menunggu kritik dan saran dari teman-teman ya untuk bagaimana lebih efektif lagi siaran streaming ini supaya lebih banyak lagi didengar oleh umat Nabi Muhammad SAW, supaya lebih diminati dan lebih hidup lagi pertanyaan-pertanyaan tentang kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita semua. Dan insya Allah nanti akan dilanjut lagi kajian kitab Matan Zubad ini mengenai fardu kifayah seperti yang disinggung oleh guru kita tadi pada hari Sabtu depan ya jam 1 siang. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk terus dan terus mempelajari ilmunya Allah supaya kita termasuk umat Nabi Muhammad yang dipermudah jalan kita untuk menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.